Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mensubscribe channel ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan diberkahkan segalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada video kali ini, kami akan mengulas tentang arti telapak tangan kiri dan kanan gatal. Mana pertanda baik menurut Primbon Jawa? Cek di sini agar Anda tidak salah paham. Berikut penjelasan mengenai arti telapak tangan kiri dan kanan gatal menurut Primbon Jawa. Dalam catatan leluhur Jawa, telapak tangan gatal dianggap merupakan pertanda akan terjadi sesuatu kepada yang mengalaminya. Dan pertanda telapak tangan kiri dan kanan gatal berhubungan dengan rizki serta keberuntungan seseorang. Adapun telapak tangan kiri dan kanan gatal terkait pertanda buruk dan baik bagi yang mengalaminya. Sebagian orang mungkin tidak percaya dengan pandangan ini, apalagi orang-orang modern. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian lagi percaya bahwa telapak tangan gatal merupakan pertanda baik dan buruk bagi seseorang. Penasaran arti telapak tangan kiri dan kanan gatal menurut Primbon Jawa? Simak terus video ini hingga akhir. Telapak tangan kiri gatal. Arti telapak tangan kiri gatal merupakan tanda keberuntungan bagi yang mengalaminya. Hal itu telah disebutkan Primbon Mujarobat, yang di peninggalan masa Kesultanan Islam Jawa. Dikatakan bahwa jika telapak tangan kiri gatal, maka dalam waktu dekat dia akan mendapatkan uang. Selain itu, juga akan mendapatkan keuntungan atau rezeki nomplok tanpa diduga-duga. Percaya atau tidak dengan anggapan ini, itu adalah hak masing-masing. Namun ada sebagian orang yang masih percaya dan mengaku bahwa hal ini punya korelasi positif. Telapak tangan kanan gatal berbeda dengan telapak tangan kiri yang gatal. Jika telapak tangan kanan yang gatal, maka dalam Primbon Jawa disebut merupakan pertanda buruk. Disebutkan bahwa jika telapak tangan kanan yang gatal, maka pertanda akan ada pengeluaran. Entah itu berupa pengeluaran karena belanja, membeli apa saja, atau mungkin pengeluaran mendadak. Demikian penjelasan mengenai arti telapak tangan kiri dan kanan gatal. Mana pertanda baik dan buruk menurut Primbon Jawa? Terlepas dari semua itu, tetaplah berbuat baik walaupun Anda mengalami hal buruk sekalipun. Karena nasib manusia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ketakwaan kitalah yang dapat merubahnya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi ganjaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Terdapat banyak sekali ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Perbuatan ini dapat diwujudkan pada berbagai hal, seperti memberikan pertolongan, menasihati untuk kebaikan, berbagi ilmu, memperlakukan orang dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memberikan ganjaran, baik langsung di dunia maupun di akhirat berupa surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga dan tambahannya. Kenikmatan melihat Allah dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Yunus ayat 26. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Quran Surat Asy-Syura ayat 23. Dan berbuat baiklah, sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-A'raf ayat 56.
Ayat-ayat tersebut juga menerangkan bahwa orang-orang yang berbuat baik dan akan dicintainya, memperoleh rahmatnya dan tambahan kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong saudaranya yang sedang dalam kebutuhan, maka Allah akan menolongnya dalam kebutuhannya. Dalam hadis lain, beliau bersabda, janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun, walau hanya berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum kepadanya. Amalan tersebut adalah bagian dari kebajikan. Sayyidina Ali juga berkata, sebaik-baik bekal akhirat adalah berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Hadis di atas mendorong kita agar selalu berusaha menolong orang lain dan juga untuk berbuat baik kepada mereka tanpa meremehkan sedikit pun untuk hal-hal yang mudah dan kecil, seperti memperlihatkan wajah tersenyum. Karena sebaik-baik bekal adalah berbuat baik, maka mari kita senantiasa berbuat baik di setiap kesempatan yang kita miliki untuk memperoleh ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita mendengar ungkapan sedikit-sedikit nanti jadi bukit. Hal-hal besar tidak selalu lahir dari pekerjaan besar. Hal besar juga bisa lahir dari hal-hal kecil atau terlihat sepele, tapi lambat laun menjadi besar. Ya, begitulah. Memang kita sering hanya melihat segala sesuatu dari hasil. Tetapi, kita melupakan bahwa yang besar bisa saja lahir dari proses penumpukan yang kecil-kecil, atau dianggap sepele, atau dianggap tidak masuk akal. Tumpukan pasir yang dulunya hanya butir-butir kecil bisa menjadi gunung pasir atau bahkan padang pasir yang luas. Hal itu juga berlaku dalam kehidupan kita. Kita sering menyepelekan hal-hal kecil, padahal yang lain yang kecil itu bernilai. Bahkan jika berakumulasi, hal-hal itu menjadi besar. Sadarkah kita bahwa segelas air putih akan tampak tidak berarti jika disandingkan dengan minuman mewah lain, tapi air putih bisa jadi sangat berarti bagi seseorang yang sangat kehausan di tengah terik matahari. Perbuatan baik yang kecil sering kita anggap tidak bernilai, membuang duri dari tengah jalan menjadi tampak sepele, tetapi jika tidak disingkirkan, akan ada orang yang terluka. Jika perbuatan baik yang tampak sepele sering dilakukan, ia akan menjadi tumpukan kebaikan yang besar. Sebaliknya, misalnya menggunjing orang, mungkin bagi kebanyakan kita dianggap sepele, tapi perbuatan kecil itu akan berdampak negatif secara luas. Bayangkan saja betapa banyak kepanikan sosial, isu-isu, desas-desus, stigma, pembentukan opini, bahkan yang meski faktual, tetapi termasuk pengguncingan, akan berdampak besar dan sistemik di masyarakat. Tak hanya perbuatan baik yang kecil, melainkan perbuatan jahat yang jika rutin dilakukan akan berdampak besar. Tidak ada dosa besar, melainkan dosa-dosa kecil yang selalu dilakukan. Demikian dikatakan dalam ajaran Islam. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.